Dan untuk sampai ke kota tujuannya itu, mereka harus melewati 4 kota yang berbeda. Bapak dan anak ini pun menaiki unta yang merupakan satu-satunya alat transportasi yang ada di sana pada saat itu. Maka ketika mereka sudah siap untuk pergi, hukuman atas dosa berakibat fatal. Allah yang menghukum adalah juga Allah sumber hidup yang menciptakan dan mengembalikan segala sesuatu menjadi baru dan indah. Kengerian akan diganti dengan kesukaan, kebinasaan akan ditaklukkan oleh kehidupan baru. Sukacita seperti apa akan terjadi? Pertama, sukacita karena terbukanya mata kita untuk melihat Tuhan sebagai penolong. Kedua, sukacita yang menyebabkan mata air di padang gurun memancarkan air segar dan tanah kersang, kering, tidak subur, menjadi sumber-sumber air. Ketiga, sukacita yang menghantarkan orang-orang yang diselamatkan Allah memasuki jalan kudus. Dan keempat, sukacita abadi yang selalu memberi kekuatan untuk dapat berdoa di tengah kesulitan. dikisahkan pada zaman dahulu di sebuah negeri padang pasir ada seorang bapak beserta anaknya yang akan pergi ke kampung halamannya di kota seberang. Dan untuk sampai ke kota tujuannya itu mereka harus melewati 4 kota yang berbeda. Bapak dan anak ini pun menaiki unta yang merupakan satu-satunya alat transportasi yang ada di sana pada saat itu. Maka ketika mereka sudah siap untuk pergi, keduanya langsung menaiki unta kemudian memulai perjalanan. Langkah demi langkah terus dilalui dan tibalah mereka di kota pertama. Di kota pertama yang mereka lewati ini banyak orang membicarakan mereka. Orang-orang itu berkata, "Bapak sama anak ini gak punya rasa kasihan sama binatang. 1 ekor unta dinaiki berdua," katanya. Maka setelah keluar dari kota pertama, sang bapak pun turun dari unta dan sekarang hanya anaknya saja yang naik unta, sedangkan sang bapak berjalan sambil menuntun unta. Perjalanan pun dilanjutkan hingga tidak lama kemudian tiba di kota kedua. Di kota kedua mereka juga mendengarkan perbincangan orang. Orang-orang ini berkata, "Anak ini memang anak durhaka. Kok bapaknya dibiarkan berjalan menuntun unta sedangkan dia naik di atas, malah enak-enakan di atas." Maka setelah keluar dari kota pertama, sang anak pun turun dari unta dan berkata kepada ayahnya untuk bergantian naik unta karena takut disebut anak durhaka. Lalu sang anak pun berjalan sambil menuntun unta. Perjalanan dilanjutkan, tak lama berselang tiba di kota ketiga. Begitupun ketika sedang melintas terdengar orang-orang yang membicarakan mereka. Orang-orang itu berkata, "Kenapa dia enak-enakan naik di atas unta sedangkan anaknya dibiarkan jalan menuntun unta?" Maka setelah keluar dari kota yang ketiga, sang bapak pun turun dari unta dan sekarang mereka berdua tidak menaiki unta melainkan berjalan sambil menuntun unta. Perjalanan pun dilanjutkan, tak lama berselang tibalah mereka di kota keempat. Begitupun ketika sedang melintas di kota itu terdengar orang-orang sedang membicarakan mereka. Orang-orang itu berkata bahwa bapak dan anak ini kok bodoh sekali ya. Dia punya unta, tapi kenapa kok nggak dinaiki? Melainkan hanya dituntun saja. Akhirnya bapak dan anak ini pun gak tahu harus berbuat apa lagi karena semua yang dia lakukan selalu salah di mata orang lain. Dan inti dari kisah ini teman-teman, kalau kita mendengarkan perkataan orang-orang itu gak akan ada hentinya. Manusia itu banyak maunya, manusia itu banyak idenya. Jadi sebaiknya kerjakan saja apa yang menurut kita baik. Jangan tergantung kepada perkataan orang lain. Karena pemikiran setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ya contohnya kisah di atas. Jadi fokus ke depan, lakukan saja apa yang ingin kita capai.
Jangan kita sibukkan diri kita mendengarkan perkataan-perkataan orang lain karena itu bisa menghambat kemajuan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, fokus ke depan, selalu optimis dengan apa yang kita lakukan.